Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel YouTube Majelis Al-Wahdah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang wajib kita imani sebagai umat Islam adalah wajib mengimani akan adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara peran malaikat adalah memberikan syafaat dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberikan syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 26-28. Dalam surat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dialah yang memberi syafaat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampun untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 43. Kita sebagai manusia tentu membutuhkan pertolongan, tentu membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu syafaat yang diberikan oleh Nabi ataupun syafaat yang didapatkan dari malaikat. Lalu bagaimana caranya supaya kita mendapatkan syafaat dan pertolongan daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala? Berikut adalah 12 golongan yang didoakan oleh malaikat. 1. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. 2. Orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menunggu waktu untuk melaksanakan sholat itu salah satu pekerjaan yang dapat menghapus dosa. Dalam hadis lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. 3. Orang yang berada di barisan shaf paling depan di dalam salat berjamaah. Di antara keutamaan salat berjamaah adalah merapatkan barisan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat pada orang-orang yang berada pada shaf-shaf terdepan. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dari Bara bin Azib. 4. Orang yang menyambung shaf salat berjamaah atau tidak membiarkan kosong di dalam shaf. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. 5. Para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membacakan Al-Fatihah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. 6. Orang yang duduk di tempat salatnya setelah melakukan salat. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia
ada dalam tempat sholatnya, di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. 7. Orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Sholat berjamaah lebih besar ganjarannya dibanding dengan sholat sendiri. Oleh karena itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu salat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga salat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hamba-Ku?" Mereka menjawab, "Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan salat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. 8. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Doa merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak orang berdoa, berarti semakin banyak ia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, "Amin," dan kau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Darda. 9. Orang yang berinfak. Salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menginfakkan sebagian harta yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya, kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit atau bakhil." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. 10. Orang yang sedang makan sahur. Makan sahur adalah sunnah bagi orang yang akan melaksanakan puasa, baik itu puasa fardu ataupun puasa sunat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat pada orang-orang yang sedang makan sahur. Insya Allah termasuk di saat sahur untuk berpuasa sunnah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. 11. Orang yang sedang menjenguk orang sakit. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 7.000 malaikat untuknya yang akan bersalawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib. 12. Seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan seorang alim di atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Al-Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.